Ini kita lagi bersiaran dialog luar studio di sini ya, tepatnya di gedung pelayanan perpustakaan yang sangat megah ini dan luar biasa sih sebenarnya. Dari teman-teman tim juga tadi mengatakan bahwa, wih bagus sekali nih kalau pindah studio di sini. Mudah-mudahan bisa jadi ini ya. Oke. Nah, saya juga permintaan maaf sedikit buat teman-teman yang ada di sini. Saya mohon maaf ya semuanya karena terganggu mungkin konsentrasinya sedikit. Paling kurang 1 jam kurang lebih. Oke, baik. Di sini juga buat teman-teman yang ada di gedung ini juga bisa mungkin ikut berpartisipasi Pak ya, Bu ya, untuk dialog kita untuk pagi hari ini. Nah, kebetulan isu yang kemarin yang berkembang ini ternyata perpustakaan itu sangat viral begitu. Ternyata perpustakaan ini semua orang mengatakan bahwa wah luar biasa begitu. Makanya tim Rewaku juga mau ke sini. Ada apa sih begitu? Ternyata pergantian kadis ini dan ada Pak Sekdis ini membuat pelayanan perpustakaan ini luar biasa dan sempat viral loh begitu pendengar dan juga penonton. Oke, langsung saja saya ke Ibu Sekdis. Selamat pagi Ibu Sekdis. Bu Kadis. Oh sorry. Maaf. Ya, Assalamualaikum Bun Romi, ketemu lagi. Iya, mohon Ya. maaf Bu Kadis. Iya, Bu Kadis. Kita akan ngebahas mengenai eksistensi perpustakaan masa kini begitu. Di mana perpustakaan memang adalah sesuatu hal kalau bisa dibilang memang kekinian dulu. Begitu tuh. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya memang agak-agak redup begitu ya. Nah, ini yang perlu kita bahas begitu. Dan sementara perpustakaan juga ini aksesibilitas di perpustakaan ini yang tidak berubah gitu ya dulunya begitu. Dan di sisi lain teknologi memiliki aksesibilitas yang lebih ada begitu ya. Karena teknologi kan di mana-mana kita dapatnya di handphone, internet begitu ya. Nah, zaman now sekarang anak-anak lagi, apalagi yang tadi yang banyak sekali itu Bu, luar biasa di sini. Oke, langsung saja mungkin Ibu. Kira-kira bagaimana nih? Sebelum saya masuk di pertanyaan saya, Ibu setelah masuk di sini berapa bulan Bu menjabat? Ya, saya sapa dulu Ya. masyarakat Kabupaten Masyarakat. Goa, Radio Rewako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suri. Sekarang sudah berpindah, Ya. diamanahkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Alhamdulillah kami sudah bergabung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kurang lebih 1 bulan ya Pak Sekdis. Alhamdulillah, di mana kita harus bersemangat untuk bagaimana tetap memajukan perpustakaan dan kearsipan saat ini, Bung Romi. Oke, baik Bu. Ini biasanya kan kita kalau misalnya menghubungi Ibu Kadis di Disnakbun begitu dan diamanahkan kembali ke sini begitu ya di perpustakaan. Nah, ini kan ada beberapa bulan Bu. Kira-kira Ibu setelah masuk di sini apa yang perlu dibenahi Bu? Pasti kan ada begitu. Di Disnakbun kan sudah gini. Terus ke Dinas Perpustakaan pasti sudah jalan-jalan ya Bu ya. Sudah ke Pak Sekdis dan teman-teman pustakawan-pustakawati semua. Apa kira-kira yang harus dibenahi Bu? Ya, jadi selama kurang lebih 1 bulan kami bergabung dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pertama yang kami benahi bagaimana kita menata kembali internalnya kami, ya terkait dengan memanfaatkan kembali fungsi-fungsi dan tupoksi mereka. Ya, kemudian kami melihat apa-apa yang dibutuhkan lagi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, di mana sekarang Dinas Perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca, Ya, bukan hanya untuk menyimpan buku atau meminjam buku, tetapi sekarang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah bertransformasi berbasis inklusi sosial. Oke. Nah,
inilah kenapa kami bersama Pak Sekdis dan Pak Kabid Perpustakaan dan seluruh jajaran yang ada di Dinas Perpustakaan untuk tetap bersemangat bagaimana kita bisa mengembangkan Dinas Perpustakaan ini ke depan lebih baik lagi, karena salah satu tupoksi daripada Dinas Perpustakaan adalah bagaimana kita mengembangkan perpustakaan dan bagaimana kita melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum, seperti itu Bung Romi. Luar biasa ya. Untuk sementara Bung Romi ya. Iya. Sementara ya. Oke. Dan ditambah lagi saya kemarin dibisik-bisiki bahwa di depan itu mau dihijaukan Bu ya, depan ini supaya lebih bagus ya. Jadi pelan-pelan Bung Romi ya, iya, karena kita melihat dulu yang mana menjadi prioritas. Pelan-pelan, ya, Bu, ya. tetapi semangat selalu kita dahulukan. Nah, semangat itu, Bu. ya, semangat Iya, dulu. betul. Ya, dan tetap kita bahagia untuk bagaimana bekerja lebih baik lagi ya. Betul, Iya, Bu, insya Allah ya. Iya. Oke, ini saya luar biasa sekali Bu, karena Ibu Kadis tiba-tiba harus banting setir ke perpustakaan ini, luar biasa sekali begitu ya. Tapi tenang Bu, ada Bu Sekdis, Pak Sekdis. Ada partner saya Pak. Sekdis. Pak Sekdis ya. Pak Sekdis. Oke, baik, kita ke Pak Sekdis dulu nih, Bapak Mustamin Raga ya. Oke, ini sudah ada tadi. Oke, Bapak Sekdis Datranus Mustamin Raga MSI, beliau adalah Sekdis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Goa. Yang nama kerennya tadi katanya Tommy Arga gitu. Lebih keren karena kenapa Bu? Pak, saya panggilnya Pak Tommy aja toh. Den Raga? Pak Pak Raga Tommy. atau Pak Tommy? Pak Tommy, Pak Raga. Pak Tommy Ah, bagus ya, ya. ya. Tapi kalau kearifan lokalnya mungkin Den Raga ya. Kearifan lokal. Iya, oke. Baik, Pak Tommy. Ini saya sering lihat ini ya di sosmed begitu. Siap. Apanya ya, kayak motivasi ini luar biasa begitu. Oke. Nah, ini kan di zaman now Pak Tommy, jarang-jarang itu orang bilang mau ke perpustakaan begitu. Anak-anak sekarang begitu biasa. Nah, bagaimana keberadaan perpustakaan ini Kak di Goa begitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas bahwa perpustakaan itu sudah bertransformasi. Landasan hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 43, di mana di dalamnya salah satu wujud transformasi itu adalah bahwa perpustakaan harus punya fungsi rekreasional. Jadi perpustakaan harus tampil menyenangkan, tampil melayani, dan tidak membosankan. Jadi dari amanah Undang-Undang Nomor 43 itu kemudian Bapak Bupati itu mewujudkan dengan arsitek gedung seperti ini. Jadi gedung kita ini sempat viral karena di antara seluruh kabupaten kota, Bu Kadis, yang diberi bantuan oleh Perpusnas, hanya perpustakaan Kabupaten Goa yang seperti ini, sehingga memicu beberapa kabupaten lain yang kenapa Goa bisa seperti itu. Ya, padahal sama-sama anggarannya. Ya, jadi ini kita apresiasi ke Bapak Bupati yang memberi inspirasi bahwa bentuk gedung harus seperti ini, lebih tren dan lebih kekinian, menyesuaikan dengan kebutuhan generasi sekarang. Ya. Jadi selain kita menyediakan gedung, Pak Rom, kita juga menyediakan layanan perpustakaan keliling. Kita punya mobil perpustakaan ada 3 Bu Kadis ya, ada 3. Kemudian selain itu ada perpustakaan digital. Jadi dengan sarana yang begitu mudah sekarang, lengkap, sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk malas membaca. Betul itu Pak, betul. Oke, ini memang saya setuju nih kalau misalnya tidak ada alasan lagi, apalagi saya kalau masuk ke sini enak sekali begitu. Makanya tadi teman-teman bilang bagus ya kalau pindah studio di sini. Bung Romi, betul. Iya kan, Bu, Iya, ya? karena Ibu harus tambahkan kita membaca buku itu harus asik-asik ya. Iya, betul. Banyak tidak, referensi. Ya, untuk tempat Begitu. nongkrong, ya. Bagaimana kita bisa berdiskusi dengan teman-teman, teman Iya. kerja, ya.
tapi perasaan harus asik-asik, itu saya bilang tadi kita harus bahagia. Betul sekali. Iya, Yang Bung asik-asik Romi, itu iya. memang enak, Bu. Iya. Oke. Baik, mendengar untuk Anda dan juga penonton yang mungkin melihat streaming kita juga di ini ya, di live streaming, silakan Anda bisa berkomentar di situ. Karena waktu kita juga tidak banyak, waktu Ibu Kadis juga nggak banyak, Pak Sekdis juga nggak banyak. Silakan Anda bisa bergabung di 0811 445 1004. Teman-teman yang ada di sini juga bisa bergabung. Silakan yang mau ikut bergabung, mungkin yang tadinya mau kapan ya saya bisa ngobrol sama Pak Sekdis, kapan ya saya bisa ngobrol sama Ibu Kadis, silakan langsung aja acukan tangan, saya mau gitu ya. Oke, baik, saya lanjut lagi, pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, saya juga sapa adik-adik, selamat pagi adik-adik. Luar biasa semangatnya ya, ini luar biasa. Oke, baik, ini kan tadi ini untuk menganalisa Pak Sekdis, Bu Kadis begitu. Biasanya kan untuk menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya agar mereka bisa betah ya atau berkunjung ke perpustakaan itu bagaimana, Bu? Bagaimana ini ininya, Bu? Terima kasih Bung Romi, bahwa untuk membuat pemustaka untuk betah di dalam kantor layanan ini, pertama kita harus melihat bagaimana kebutuhan dibutuhkan oleh pemustaka. Seperti bagaimana mereka merasa nyaman berada di dalam kantor layanan ini, dan kita melakukan survei kepuasan. Oke. Ya, terkait apa-apa yang diinginkan. Jadi kita juga bisa sejalan dengan keinginan dari pemustakanya ini. Ya, kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk mereka tetap nyaman berada di dalam melakukan aktivitas mereka untuk membaca. Ya, jadi seperti untuk survei kepuasan itu, kami melayangkan ini pertanyaan, Bu, ya? pertanyaan Oke. apa-apa yang mereka butuhkan. Oke. Misalnya seperti sebelum setelah diresmikan kantor layanan ini, mereka menyatakan bahwa mereka butuh tempat ibadah. Oke. Ya, Oke. jadi kebetulan kami tidak punya tempat mushola waktu itu, tapi dengan adanya survei kepuasan ini juga menjadi acuan kami untuk bagaimana kita meningkatkan pelayanan yang ada di Dinas Perpustakaan ini dengan membuat ruangan mushola Mushola, Bu, seperti ya? itu. Oke, Iya. alhamdulillah. Ya. Sudah ada, Bu, ya? Sudah ada, Wah, alhamdulillah, luar biasa. karena berkat doa dari masyarakat sehingga ya untuk ruangan sholat itu sudah kami Sudah buat ada, ya? ruang musholanya. Iya. Nah, mudah-mudahan berikutnya lagi apa yang ada masukan dari pemustaka ini, insya Allah kami berupaya untuk bagaimana merealisasikan ya Pak Sekdis. Iya. Iya. Biasanya kan Seperti kayak begitu, Bu. Saya juga biasa, Bu, ke perpustakaan, tapi sekarang ini jarang, Mi. Jujur Kak, begitu tuh. Tapi kalau kayak begini, Mi, anunya, suasananya kayaknya muka berlama-lama. Ya. Butuh Kak musola. Ya, betul karena sudah tersedia fasilitas yang memadai juga. Jadi jangan ragu datang ke perpustakaan kantor layanan yang ada di Kabupaten Goa. Ya, Bung Oke. Romi. Mungkin bisa ditambahkan Pak Sekdis? Ya. Iya, jadi kita berdasarkan refleksi jawaban respon dari pengunjung sebelumnya seperti yang disampaikan Ibu Kadis, kita menambah fasilitas supaya pengunjung atau pemustaka bisa betah dan berlama-lama. Malah yang galau-galau di luar ya silahkan datang karena perpustakaan itu sifatnya rekreasional sekarang. Oke. Jadi perpustakaan nasional. Yang paling penting lagi adalah bahwa transformasi perpustakaan itu yang kita sebut TPBIS, Bu ya. TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan bukan hanya lagi seperti disampaikan oleh Ibu Kadis, tempat membaca, menyediakan buku bacaan, bukan berhenti sampai di situ. Oke. Jadi kita juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang sifatnya mengembangkan literasi. Oke. Biasanya hari Sabtu Bisa berbuka. ada diskusi-diskusi di sini.
Ya, ada diskusi yang berkaitan dengan peningkatan literasi. Kemudian apa yang dimaksud bertransformasi adalah bahwa perpustakaan mempunyai tugas mengantar masyarakat sampai betul-betul peningkatan literate. Oke. Ya, kalau dulu paradigma lama menyediakan buku, menyediakan tempat, selesai. Oke. Betul. Nah, kalau sekarang enggak. Ya. Jadi ada membaca, memahami apa yang dibaca, kalau bisa menuliskan apa yang sudah dipahami, lalu mempraktekkan. Makanya kita di sini ada ruangan untuk pelatihan di bawah. Oke. Wah, luar biasa. Jadi ruang pelatihan. Jadi sekarang tugas dan fungsi perpustakaan itu berat karena sampai pada apa yang dibaca, dipahami, kalau bisa dituliskan kembali, lalu mempraktekannya. Mempraktekkan kembali. Malah Pak Romi, Oke. kepala perpustas itu memberikan goal, target bahwa apa yang dibaca, dipahami, dituliskan kembali, dipraktekkan sampai memproduksi barang dan jasa. Oke. Produktivitasnya. Produktivitasnya, Ya, Bu, ya. jadi Oke, bukan oke. hanya membaca saja, Bung Romi, tetapi mereka harus mengikuti pelatihan-pelatihan, Iya, bagaimana oke. meningkatkan keterampilan mereka, yang ujungnya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Oke. Ya, jadi perannya sudah di dalam pembangunan zaman sekarang ini, Iya. ya sudah bertransformasi ya Masya untuk inklusi Allah. sosial. Contohnya Seperti mungkin itu. kayak gimana itu, Bu? Dia nyari apa gitu? Iya. Pak Sekdis mungkin Jadi nyari apa gitu? makanya kemarin itu sudah ada kerjasama dengan Ya. Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi UMKM bisa berkolaborasi dengan kami karena tadi target kami juga adalah bahwa pemustaka bisa sampai menghasilkan produk barang dan jasa dari apa yang Oke. dibaca. Lalu lebih jauh lagi produk barang dan jasa itu bisa bersaing secara global. Jauh sekali kan? Oke. Ya, jadi itulah roadmap-nya transformasi. Oke. Berarti dari UMKM ini yang tadinya mungkin mau berusaha nyari bukunya di sini, terus dibimbing mungkin begitu ya? Iya. Wah, Nah, itu luar biasa pembimbing ini. berkaitan dengan pembimbing. Kalau dulu pustakawan itu Iya. tugasnya hanya menata buku, mengkategori buku. Sekarang pustakawan itu juga menjadi pembimbing. Mencari pembimbing. Iya, Oke. pemustaka. Wah, luar biasa ini. Ini lengkap sekali berarti ilmunya nih pustakawan-pustakawati gua ini. Wah, saya mau belajar nih kayaknya. Mana nih? Banyak ilmunya. Tempatnya belajar ilmu untuk di perpustakaan, Bung Romi ya. Betul. Oke, jadi penonton dan juga pendengar jangan mikir ragu, langsung pergi ke sini. Ayo ke perpustakaan begitu semuanya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk di pertanyaan setelahnya lagi, ini kalau misalnya masuk ke sini, Bu, apakah harus melapor dulu? Kayak ada tadi kunjungan-kunjungan saya lihat, itu harus melapor dulu atau bagaimana? Mekanismenya seperti apa itu, Bu Kadis? Ya, jadi mekanismenya ada ya, Bung Romi, untuk berkunjung ke dinas ke kantor layanan perpustakaan ini. Jadi mereka harus bersurat dulu kepada dinas perpustakaan dan kearsipan. Jadi setelah itu kami lihat jadwalnya dan kami mengatur untuk kapan mereka mau datang. Jadi harus bersurat dulu, Bung Romi. Bersurat dulu berarti Betul, ya, iya. kalau instansi. Tapi kalau masyarakat yang tadi kata Pak Sekdis yang galau-galau yang Itu bisa tidak bersurat, bersurat, bisa langsung saja. Bisa, Terus ya. galonya hilang. Galonya hilang. Iya. Langsung curhat. Langsung ya. Iya. Galonya tadi hilang. Jadi menyambung Bu, silakan. Bu Kadis tadi ya. Jadi alhamdulillah karena ini viral, Iya. Bung Romi. Iya. Kita sudah menerima beberapa surat kunjungan dari luar provinsi. Jadi terakhir ini Bu Kadis menerima 2 permintaan kunjungan dari Kabupaten Pasir Wah, di Kalimantan ya, Timur. Kalimantan ya. Oke. Itu minggu depan. Minggu depan. Hari Rabu mereka datang. Itu karena penasaran melihat siaran ya perpustakaan ini yang sudah diviralkan. Yang diviralkan. Karena
katanya mereka juga dapat anggaran yang sama, Iya. tapi tidak semenarik yang apa yang ada di Goa, makanya itu mereka dia. datang. Nah, itu dia sih sebenarnya. Rombongan yang akan datang minggu depan itu Iya. dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Oke. Nah, dari beberapa kunjungan, dari beberapa yang viral, ya kan? Perpustakaan juga ada di Makassar. Ya, saya kan tinggal di Makassar, Bu. Pulang balik Goa begitu. Di daerah lain juga ada. Di Goa apa sih yang menarik sampai magnetnya luar biasa begitu? Sampai saya mau betah berlama-lama. Apa, Bu? Pasek. Jadi Pasek dulu. sebenarnya pertanyaan ini bagusnya ditujukan pada pemustaka ya. Oh, begitu, Pak. Tidak bagus menilai diri sendiri ya Bu ya. Nah, nanti tepatnya nanti di pemustaka. Karena begini, terjadi ada kecenderungan migrasi. Oke. Migrasi kunjungan, kita istilahkan begitu. Mereka yang biasa di perpustakaan di Makassar kemudian lebih cenderung ke sini. Kalau Bung Romi nanti tanya satu persatu mereka dari mana, Iya. itu most of them from Makassar. Nah, ini juga tantangan bagi kita. Iya. Bagaimana memotivasi justru stakeholder Goa yang datang ke sini. Iya. Tapi kan tidak bisa dilarang juga. Nggak bisa dilarang, Pak, ya. Ini borderless, tidak ada batas kalau soal pelayanan. Betul. Aha. Mau dari luar daerah mana, ini tidak ada begitu ya. Siapapun bisa main ke perpustakaan. Oke, baik pendengar dan juga penonton dimanapun berada, sedikit lagi kita akan break dulu sejenak ya. Ada yang enak nih di depan saya, perlu dicicipi begitu ya. Tapi nggak apa-apa, mohon maaf buat teman-teman yang ada di sini mungkin lihat, nggak apa-apa sebentar lagi bergabung aja. Oke, nah, ada yang sudah mau bergabung ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Salam. siapa, Pak? Pak Arman di Takalar. Selamat pagi buat Takalar ya. Oke, Pak Arman silakan Pak Arman. Ya. Oh, terkait kunjungan. Iya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Takalar, luar biasa. Teman-teman di Takalar juga yang mendengarkan dan yang menonton di streaming kita, selamat pagi saja untuk Anda. Nah, Pak Arman tadi lebih lokus ke jumlah kunjungan ini, Bu. Mungkin bisa dijelaskan dari tahun ke tahun seperti apa, bagaimana perkembangannya, mungkin bisa dijelaskan. Makasih untuk Pak Arman yang ada di Takalar. Assalamualaikum Pak Arman. Ya, semoga selalu sehat Pak Arman. Ya. Jadi kami dari Kabupaten Goa menyampaikan bahwa tren kunjungan yang ke kantor layanan perpustakaan Kabupaten Goa ini kita tidak bisa pungkiri Pak bahwa perharinya itu 100 sampai 200, sekitar 100 sampai 200 orang per hari. Per hari. Wah, luar biasa, ya, ya. jadi malah pernah tembus pada tanggal 1 Oktober itu 470 pemustaka Per hari. pada Masya tanggal 1 Allah. Oktober. Ya. Jadi alhamdulillah bahwa pengunjung untuk ke perpustakaan bahwa itu masih banyak yang datang, bukan bahwa kita tidak bisa pungkiri ya Iya. bahwa remaja sudah kurang untuk datang ke perpustakaan. Ternyata menurut hasil survei bahwa itu terbantahkan asumsinya Oke. dengan adanya tren kunjungan yang 100 sampai 200 per hari, malah sampai tanggal 1 Oktober itu menjadi 470 per hari. Ya, jadi itu yang berdasarkan kami bahwa orang ke perpustakaan itu masih berminat untuk datang berkunjung. Minatnya tinggi, Bu, ya? Oke.
Oke. ke perpustakaan. Bisa- Seperti itu. Iya, mungkin Pak Sek yang mungkin sebelumnya lebih lama di sini sebelum buka dis, mungkin bisa dijelaskan dari tahun ke tahun itu berapa peningkatannya, Bu? Ya, Ya, jadi Pak. di indikator kinerja kunci atau IKK layanan perpustakaan itu targetnya hanya 10.000. Jadi kalau 10.000 itu dianggap sudah mencapai target Oke. dalam setahun. Nah tadi Pak Arman bertanya 22.000 itu angka dari mana ke mana. Jadi itu adalah sejak Januari sampai September. Oke. Berarti kan kita sudah over target sampai 100%. Over target ya. 100% lebih. Nah, ini karena dan trennya itu up, naik terus. Apalagi sekarang ini ya. Oke, memenuhi target iya. berarti ya. Sudah melampaui Melampaui target. karena Begitu. sudah angka Ya. 22.000. Oke. Nah, targetnya Itu kami belum hanya 1 tahun ya, 10.000 Pak? Belum ya? Iya, iya. Seperti itu Bung Romi. Mudah-mudahan Iya. Pak Bupati dan Pak Wabub ini mendengar di Malaysia. Iya. Belum 1 Langsung tahun. melihat mungkin Iya. ya. Oke, perlu disupport nih. Perlu disuntik lagi supaya lebih Iya, bagus lagi. betul. Betul, Layanannya. perlu support ya. Support ya, Bu. Oke, baik. Untuk Anda yang mau bergabung silakan di 0811-445-1004. Tadi sudah ada Pak Arman di Takalar. Teman-teman di sini juga yang mau bergabung juga bisa. Yang mau silakan. Teman-teman tim yang mau ini langsung dilihat aja yang mau bertanya ya. Sebentar disediakan. Mungkin Ipit bisa lihat. Ini ada yang masuk di line WhatsApp, Bu. Langsung ke studio dikirim ke sini. Ini Vika katanya di Palangga. Bu Kadis mau Kak bertanya katanya, bagaimana caranya untuk jadi member? Terus apa-apa keuntungan jadi anggota perpustakaan Goa begitu? Terima kasih Bu. Sementara itu katanya. Terima kasih. Mungkin Pak Sekdis dulu yang Iya. bisa menjelaskan ya untuk menjadi Jadi member. Ya. tentu saja kita membuka layanan untuk menjadi anggota. Jadi untuk menjadi anggota bukan hanya di perpustakaan dengan buku fisik, Ya, tapi juga pada perpustakaan digital. digital Ya, jadi iGoa. Nanti kita jelaskan sebentar lebih detail. Jadi keutamaan dan kekhususan jika menjadi anggota bisa pinjam buku, Pinjam. Oh. bisa membawa pulang. Ya. Tapi kalau tidak, hanya pengunjung biasa, ya membaca di tempat saja. Di tempat saja ya. Iya. Dan persyaratannya tidak ribet. Iya. Kalau untuk sementara warga Goa, Kabupaten Goa. Iya, cukup mengisi formulirnya tidak ribet, tidak panjang, datang ke gedung layanan, kemudian dilayani oleh petugas yang sudah kami tunjuk. Iya, sangat mudah. Sangat mudah ya. Bahkan bisa mengisi biodatanya lewat online. Oke, jadi ada biodata untuk bisa jadi member ya buat Vika. Ya, jadi silahkan mengisi datanya. Ya. Kartu Jadi ada identitas formnya. saja, ya. Kartu identitas gitu ya. Bukan warga Goa khusus. Jadi kebijakan kita untuk saat ini kita fokuskan dulu ke warga Goa. Ah, Ya, jadi sekarang kalau tidak salah tercatat sudah berapa? 3.000-an Bu, 3.000-an 3.000-an. anggota yang Anggota, tercatat. ya. Ya, Oke. yang 3.000. Ya. Ya. Jadi untuk pendengar dan juga penonton mudah Ji kalau misalnya kita mau jadi member. Buat Vika tadi juga silakan langsung datang ke perpustakaan, jalan-jalan lihat langsung begitu ya. Isi formnya begitu. Ya, isi formnya. Jadi PC kita sudah sediakan di sana, isi Oke. sendiri. Bisa Ya. isi Ya. sendiri? Iya. isi sendiri. Waduh, ini luar biasa ya. Oke, selamat pagi Pak, Pak Kabit ya. Pak. Oke, ini ada dari Vika tadi ternyata pertanyaan 2 Pak. Oh ya. 2 katanya. Apakah kedepannya ini perpus ini bisa buka lebih lama atau ditinggal apa nih? Tanggal merah begitu buka? Karena saya tahunya hanya buka sampai 4 jam. Jam 4 katanya. Bagaimana itu, Bu? Iya. Kayaknya mau bermalam kayaknya ya, di Vika makasih ini. Ade Di mana Vika. tadi? Di Ya, Montonompo. semangat tong Ade Vika ini. Semangat dia, Karena Bu. Semangat. selalu mau ke perpustakaan. Betul, Bu, betul. Jadi untuk sementara
layanan yang kami buka itu hanya mengikuti jam kantor Jam sampai hari kantor ya, Jumat. oke. Tetapi kalau ada permintaan dari masyarakat untuk berkunjung di hari Sabtu, kami juga membukanya. Ya, hanya keterbatasan dengan tenaga. Tenaga ya, Bu, ya. Ya, Oke. ya. Jadi misalnya ke depannya tetap kita mengarah ke sampai mungkin bisa nanti Sabtu, Sabtu, ya. Oke. Mudah-mudahan itu kita bisa laksanakan. Ya, jadi tapi kami juga untuk membuka layanan hari Sabtu itu pasti membutuhkan tenaga, di mana tenaga yang ada ini perlu diberi tambahan Iya. untuk insentifnya ya, Betul, ya. betul, Jadi betul. untuk sementara kami membuka mulai Senin sampai Sabtu mengikuti jam kantor. Tetapi insya Allah kedepannya kita tetap memikirkan bagaimana kita bisa membuka juga di hari libur di hari Sabtu. Seperti itu, Bung Romi. Oke, Ya. baik. Ini sudah ada yang bergabung ternyata dari apa nih? Dari Palopo Monitor juga. Selamat pagi Bu Kadis, Pak Sekdis katanya. Terima kasih. Kemudian ada pustakawan dan arsip Goa juga sudah monitor. Ada Umi Amriani tadi juga sudah bergabung ya. Terima kasih untuk Anda sudah memantau langsung di sini. Ada peserta juga di sini. Teman-teman di sini juga yang mau bertanya tadi dibisik sama tim, Bu. Sebentar kita akan kasih mic dia ya. Oke, kasih mic. Oke, tadi sebelum kita break lagi, Bu, ini satu lagi. Tadi membernya sudah. Kemudian untuk ini sudah. Oke, ini ada dari Pak siapa nih? Pak Ramli. Pak Ramli di Makassar katanya, tepatnya di Urip. Ini langsung dari streaming, Pak. Saya memantau langsung. Katanya Rewako bisa ke Makassar. Wah, bagaimana tim? Ada bagaimana kita ke sana? Kok bisa ke Makassar bagaimana? Bisa dong, Bisa. tapi harus ada supportnya kayak Bu Kadis nih, kayak gini ya. Harus semangat Pak. Harus Bung banget. Romi ya. Iya. Ya, betul. Apalagi sekarang ini Pertamax dipakai. Betul, betul. Pertalite. Itu. Betul. Oke. Nilainya lebih. Oke, terima kasih Pak. Ini lebih ke memberi semangat aja. Katanya kalau dialog-dialog begini sering dilakukan di perpustakaan. Iya, sabar aja. Nanti kita akan hubungi Pak Tommy aja gitu ya. Oke, pendengar dan juga penonton, jangan kemana-mana. Kita akan masih membahas bersama Pak Sekdis dan juga Bu Kadis Perpustakaan Kabupaten Goa. Kita break sejenak. Kita akan masih membahas bagaimana eksistensi perpustakaan masa kini. Oke. Baik, pendengar, kita masih langsung dari Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Goa. Kita masih bersama dengan Ibu Kadis Perpustakaan Kabupaten Goa, Ibu Suhriyati, dan juga Bapak Sekdis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Goa, Bapak Mustabin Raga atau Pak Tommy. Tadi ada Pak Kabit juga, Pak Aswar. Tapi sudah masuk kamera kayaknya ini sudah. Tuh. Tadi dibisiki katanya kalau Pak Kabit saya teknis mau katanya. Nah, ini dia yang perlu sih sebenarnya. Oke. Selamat bergabung Ya, loh, Pak. intinya Pak Kabit ya. Begitu, Bu. Operasional semua ya. Oke. Dia yang pegang rincinya kapan sih, Bu? Ya. Rinci dan semua kunci. Rinci dan semua kunci. Oke. Nah, ini sudah ada semakin ramai yang bertanya begitu ya. Oke. Tapi kita tahan dulu. Ada teman-teman katanya yang saya dibisik tadi mau bertanya. Dikasih mic dulu. Iya. Iya. Ini, Bu. Ini dikasih mic. Iya. Iya. Dengan siapa namanya? Pertanyaannya apa? Oke, ini luar biasa nih responnya teman-teman di sini. Silakan. Iya. Iya. Silakan langsung aja. Iya, sudah nyala itu. Iya. Iya. Iya, silakan. Sebutkan nama. Oh, mati mungkin. Ya. 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 Oke. Nama Silakan. saya Sahruni Umar, mahasiswa UNM. Sahruni Umar, Mahasiswa UNM. mahasiswa UNM ya? Iya. Oke. Panggilannya siapa ini? Uni. Uni.
Iya. Oke, yang singkat-singkat mau saja. Oke, Uni di UNM, silakan. Apa tadi aninya? Apanya? Oh, Iya, silakan. kalau kritik tidak ada sih, karena saya suka suasananya di sini. Suka suasana. Oke. Karena kan sering tidak banyak orang dibandingkan dengan perpustakaan Sulsel. Terus di sini tuh Oh, berarti di Sulsel pernah? Lebih banyak? lebih banyak. Crowded mungkin di situ. Di sini lebih enak, nyaman. Dapat. Ya, oke. Lebih tenang Lanjut. kan, lebih bagus membaca, buat tugas begitu. Oke, Lalu buat tenang koleksi ya. bukunya juga lumayan lengkap. Karena kan kebanyakan beberapa Tapi perpus- tunggu dulu. Kita enggak merasa terganggu gini kalau kita ada di sini ngobrol-ngobrol. Selama tidak berisik tidak Tidak ya? apa-apa sih. Malah lebih enak ya? Iya. Alhamdulillah. Saya kira kita bilang. silakan lanjut ya. Kalau dibandingkan perpustakaan kabupaten yang lainnya, saya rasa di sini bukunya cukup lengkap dan terbaru. Karena saya juga sejujurnya pernah kerja di magang di perpustakaan, dan beberapa bukunya itu memang sudah keluaran yang lama. Di sini masih ada buku-buku baru, terutama kayak novel. Karena kan anak-anak sekarang itu anak-anak muda lebih suka baca kayak novel kan. Dan yang memang salah satu penulis terkenal itu kayak Terelie. Di sini ada beberapa bukunya. Ada Jadi ya? cukup jadi memancing anak-anak untuk membaca dan datang ke sini. Itu yang saya suka. Suka. Dan arsitekturnya itu beda daripada yang lainnya. Saya suka itu. Nah, dapat ini pembeda dari perpustakaan lain, begitu ya. Ada mungkin mau yang ditanyakan, mungkin itu kan apresiasi begitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan ya, cuman apresiasi aja. Mungkin jaringannya yang bisa lebih Lebih kencang ya. Itu tadi berhubungan dengan Pak Kabit kayaknya. Mudah-mudahan Pak Bupati dan Pak Wabub ini dengar gitu. Perlu ditambah nih Pak. Semuanya ya. Oke, itu aja mungkin Uni. Ada yang Ada lagi? saya tanyakan. Kalau di perpustakaan itu ada sistem manajemen mutu nggak sih? Manajemen mutu Iya. ya. Ada nggak sih? Oke. Itu aja. Oke, terima kasih Uni partisipasinya di kesempatan pagi ini. Ada lagi yang lain mungkin kita buka sebelum ini? Karena sebentar masih banyak nih pertanyaan dari live streaming dan juga WA ini masih ada menunggu. Kita kasih satu lagi ini. Teman-teman di sini mungkin masih ada yang mau bertanya mungkin atau menyampaikan apresiasi. Ada? Ada ya? Ada? Yang di atas ya? Nggak ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Mungkin langsung dijawab nih Bu. Tadi pertanyaan dari Uni, dari UNM. Tadi lupa, sudah jadi member atau bagaimana? Sudah jadi member? Segera jadi member, hubungi Pak Aswar sebentar. Silakan Bu, dengan Pak Sekdis. Oh iya, jadi terima kasih ya adik-adik mahasiswa UNM. Jadi perguruan tinggi itu yang jadi langganan pengunjung UNM, Unhas itu yang terutama dari Fakultas Teknik ya, kemudian Unismu, UIN malah sebagian besar praktek berkaitan dengan perpustakaan di gedung kita. Setiap minggu kita menerima 2 surat dari UIN untuk melakukan observasi di sini. Ya. Jadi soal manajemen mutu itu karena ini baru 2 tahun menjelang ya. Jadi kita peresmian itu November 2022. Ya, jadi hampir 2 tahun, belum 2 tahun. SOP-nya kita sudah susun. Ada 11 layanan. Jadi ada 11 layanan yang dilengkapi dengan standar operating procedure masing-masing. Nah, itu yang kita setiap saat evaluasi pemenuhan terhadap SOP itu. Iya. Jadi termasuk misalnya layanan baca di tempat, itu ada SOP-nya, peminjaman buku, ada SOP-nya, pelayanan internet, library digital, ada SOP-nya. Jadi soal manajemen mutu ada, cuma mungkin kita belum memperoleh sertifikasi saja, tapi perpustakaan kita ini sudah terakreditasi, ya Pak Kabit.
Akreditasi apa kita ini? Akreditasi ya. Oke. Akreditasi B ya? Iya. Akreditasi B. Pak Kawit. Oke. Ya, jadi sudah 2 tahun sejak berdirinya dilakukan asesmen dan sudah terakreditasi B. Ya, Oke, insya Allah oke. semakin naik Kedepannya terus ya. semakin naik Ya. lagi, apalagi partisipasi pengunjung ini semakin banyak. Iya. Ya perlulah begitu ya diberi semuanya, ditingkatkan. Oke, terima kasih Uni partisipasinya dan ini luar biasa tadi. Mendengarkan tadi Uni bilang ada novel dan berbagai koleksi buku. Ini ada pertanyaan dari streaming, cukup jauh ini. Dari apa nih? Sulteng katanya. Siapa ini? Ya, dari Sulteng. Kalau boleh katanya tahu Bu, berapa banyak koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Goa? Iya. Mau katanya, Iya. mau jalan kayaknya kayak gini. Jadi untuk jumlah koleksi yang ada di kantor layanan perpustakaan Kabupaten Goa itu untuk judul itu koleksinya kurang lebih 5.936 Oke. judul koleksi ya. Untuk anunya 16.000 eksemplar. Iya. Iya, 16.044 eksemplar jumlahnya. Iya. Cukup banyak ya Bu ya? Cukup banyak, 5.000 iya. lebih judul-judul. 16.000 untuk 16.000. eksemplarnya, terus untuk judulnya itu 5.936 judul. Iya. Banyak sekali nih Bu ya judul-judul Iya. buku di sini. Tadi Pak Sekdis juga bilang mengenai UMKM ada, pertanian Ya, ada. malah sejarah kehidupan masyarakat juga yang berhasil itu ada di sini. Kita bisa membaca cerita hidup mereka Oke. untuk dijadikan sebagai bahan inspirasi ya Pak Sekdis. Ada juga Pak itu Bung Romi Oke, koleksiannya, iya. Oke, baik. Sedikit lagi waktu Bu, tapi semakin banyak pertanyaan. Semakin semangat ya. Saya hari Jumat juga ini. Oh, iya, 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 hari Jumat. betul, Oke, betul. mungkin ada sekitar 5 menit lagi mungkin sebelum kita closing. Ini ada yang sudah bergabung juga ini dari 081 sekian-sekian. Mungkin bisa kita jawab dulu. Seberapa inklusif katanya layanan perpustakaan terhadap mereka yang tinggal di daerah terpencil begitu. Nah, ada dua pertanyaan ini. Iya, iya. Apakah perpustakaan tradisional masih relevan katanya di era digital begitu? Ya. Ataukah mereka harus sepenuhnya beralih ke layanan online begitu, Pak? Jadi ini pertanyaannya bagus ya. Jadi salah satu misi yang dilakukan adalah inklusivitas, baik itu dari segmen masyarakat maupun secara geografis. Jadi kita juga menggiatkan dan memberi fasilitas ya para kelompok-kelompok masyarakat penggiat literasi. Jadi atas kebijakan itu tahun ini itu kita memberikan bantuan melalui Perpusnas 36 kelompok. Ya, kita sebutlah entitasnya perpustakaan desa, taman baca desa, perpustakaan komunitas yang tersebar bukan hanya terkonsentrasi di kota, tapi di seluruh wilayah Kabupaten Goa. Desa juga ada, Pak? Iya. Jadi kalau Bung Romi suatu saat nanti jalan di perpustakaan desa itu ada, dan itu dibantu oleh pemerintah. Iya, satu setnya itu ada 2 rak buku, ada yang mendapatkan komputer, ya, dan fasilitas internet. Sehingga itu tadi kembali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya sekarang tidak ada lagi alasan malas membaca karena kurang bacaan atau akses terbatas, tidak. Pemerintah begitu membuka akses seluas-luasnya Betul. agar masyarakat bisa dengan mudah memperoleh bacaan yang sesuai dengan kebutuhan. Iya. Jadi pertanyaan itu bagus sekali. Kemudian tahun ini Bung Romi, kita kembali akan memberikan bantuan seperti itu di 25 kelompok Oke. melalui Perpusnas lagi. Ya, jadi bahkan masjid ada perpustakaannya yang dibantu. Masjid sudah ada lagi, Iya, Pak. masjid. Luar Iya. biasa ini. Mungkin ada tambahan Ibu? Ya, jadi jangan ragu dengan yang ada di daerah terpencil karena
kami dari Dinas Perpustakaan juga sudah melakukan kolaborasi dengan kelurahan dan desa. Kelurahan dan desa. Ya, Oke. jadi kolaborasi jadi kami berkolaborasi terkait dengan bagaimana keberadaan perpustakaan desa ya. Di mana kita memberi bantuan berupa komputer, buku serta bahan pustaka ya bahan pustaka. Jadi untuk tahun 2024 ini ada 36 kelurahan desa yang kami sudah lakukan kolaborasi. Insya Allah tahun 2025 kami berupaya untuk mengusulkan kembali ke Perpusnas. Mudah-mudahan direalisasikan ada 25 kegiatan yang akan kita usulkan ke Perpusnas untuk terkait bantuan perpustakaan yang di desa dan kelurahan seperti ya. itu. Jadi yang jauh-jauh itu yang terpencil tetap bisa membaca Pak ya, karena kita sudah ada kolaborasi dengan kelurahan dan desa Bung Romi. Ya, jadi semuanya bisa terakses seperti Bu, ya? itu ya. Seperti itu Bung Baik Romi. Ibu, ini keterbatasan waktu juga semakin saya juga nggak, nanti diteruskan aja ya karena waktu kita Nanti juga dilanjutkan sudah lagi dilanjutkan ngobrolnya lagi ya. di Iya, betul. Di part lain ya. Iya, mungkin Berarti kita ini part cari 1, tempat lain lagi part Bung 2 Romi mungkin ya. di mana lagi Iya, gitu ya. betul. Bisa di atas Di atas. atau di lantai bawah ya. Betul Bu. Atau Oke. ya. Baik. Bung Romi, bisa saya satu sebelum- kalimat ya. Silakan. Ya. Jadi ada kalimat bijak dari seorang filsuf ya, bahwa jika suatu saat nanti atau suatu saat kapan saja Anda datang ke suatu daerah, kemudian Anda tersesat dan tidak tahu alamat yang Anda tuju, maka carilah perpustakaan. Sebab di sana Anda akan menemukan lebih daripada apa yang Anda cari. Oke, betul sekali dulu Pak. Kita plus dulu nih, betul-betul luar biasa ya. Berarti perpustakaan segudang, bukan lagi segudang ya. Kalau boleh dikatakan semua aksesnya juga luas begitu. Oke, mungkin ada closing statement dari Ibu tadi dari Pak Sekdis sudah ya. Ya. Jadi mungkin closing dari saya bahwa pada saat ini perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca saja atau menyimpan buku atau tempat penyimpanan, tetapi peran perpustakaan sekarang itu adalah bagaimana kita menjadikan wahana pembelajaran Betul. sepanjang hidup kita Oke. dan memberdayakan masyarakat supaya masyarakat bisa lebih sejahtera dari sebelumnya, dan kita mencerdaskan masyarakat. Betul. Jadi melalui kantor perpustakaan ini kita bisa mencerdaskan masyarakat melalui bagaimana mengadakan pelatihan, meningkatkan keterampilan, dan bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Betul. Ya, seperti itu Bung Romi closing dari saya. oke. Dan saya minta doanya masyarakat Kabupaten Goa. Mari kita dukung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Semoga kedepannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bisa lebih baik lagi. Oke, amin, 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 alhamdulillah. Oke, terima kasih sekali Bu Kadis. Terima kasih sama-sama dan Bung juga Romi. Pak Sekdis. Salam terima sehat kasih sama-sama, selalu. sekali. Iya. Bung Romi. Diberikan kesempatan Rewako juga datang ke sini, dan juga teman-teman di sini yang sempat terganggu. Terima kasih sekali atas waktunya juga. Untuk pendengar dan juga penonton dan juga teman-teman di sini bisa follow ya IG Rewako FM, langsung aja di situ kalau mau lihat. Ada teman-teman di sini yang sudah di cover kamera juga, mau lihat gambarnya bisa lihat di situ. Di streamingnya Facebook juga ada Rewako FM, dan sosial medianya juga ada Di semua. ini nanti kita berlanjut lagi Bung Romi ya. Insya Allah, Kedepannya bagaimana lagi? Oke ya. Bu, iya. Oke, terima kasih juga tim yang sudah ada di sini. Kami full tim Bu. Kasih. Karena Ibu Suri katanya sama Betul, iya. Ya. Jadi kalau bisa dilanjut lagi di mana? Insya Allah Bu. Oke. Ya. Baik, terima kasih karena waktunya singkat. Untuk Anda yang sudah masuk di line streaming, mohon maaf sekali tidak bisa kami bahas semua karena keterbatasan waktu di kesempatan pagi hari ini. Akhirnya saya Romi pamit undur, dan juga tim Dialog Luar Studio untuk hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.